baik. Sekarang saya bersama dengan Bapak Hendra Heriadi, selaku founder sekaligus CEO dari Gooding. Baik, terima kasih Pak Hendra sudah menerima Trustgo di gudang dari Gooding, Pak. Pak, sebelum jauh kita ulas tentang Gooding ini, kita sekarang lagi di mana nih, Pak? Ya, sebelumnya sama-sama saya juga terima kasih nih. Baik. Saya datang di gudang kami, di gudang Goodings. Goodings ini kita sekarang berada di salah satu gudang fasilitas terbaru Gooding. Ya. Ada di daerah Jalan Raya Jati Kramat, daerah Bekasi. Ini kita baru benar-benar selesai pembangunan dan sudah mulai beroperasi dari awal Februari kemarin. Ini merupakan gudang ke-5 kami. Kelima kami dengan total kapasitas kurang lebih sekitar 300 tonan. Gitu, Mas. Ada fasilitas apa Pak di sini? Di sini kita gudangnya terbagi dari 2 chamber. Ada memang sengaja kita pisah, jadi memang ada keperuntukan untuk bisa dipakai untuk chill, frozen ataupun fresh. Seperti itu, Mas. Nah, kapasitasnya total 300 ton. Ajang gudangnya 2 chamber ini, 1 chamber kapasitasnya kurang lebih 200, satu lagi 100 ton. Jadi masing-masing ini bisa kita setting sesuai dengan keinginan. Kalau sesuai dengan keperluan customer, bisa kita rubah menjadi frozen, chill ataupun fresh. Persisnya ini beroperasi per kapan? Kita mulai formalnya atau resminya beroperasi itu di tanggal 20 Januari kemarin. 20 Januari kita udah menerima first inbound-nya. Tapi ini memang kita masih dalam rangka soft opening. Karena grand launching-nya nanti kita akan lakukan mungkin di bulan depan. Tapi so far saat ini kapasitas yang sudah masuk ke kita sudah di atas 75%. Jadi sebentar lagi akan penuh sepertinya. Sampai hari ini untuk gudang di sini sudah bisa menyimpan apa saja, Pak? Banyak, mulai dari barang-barang frozen seperti ayam beku, terus processing food seperti nugget, sosis, dan lain-lain, ikan olahan seperti dori, seperti itu sudah bisa kita terima, dan barang-barang fresh juga sudah bisa diterima. Seperti yang saat ini kita terima ini adalah cabai kering yang mereka membutuhkan fasilitas penyimpanan di suhu chill. Seperti itu, Mas. Sebenarnya secara spesifikasi apa yang membedakan dengan hub atau gudang sebelumnya, Pak? Nah, yang pertama itu adalah dari sisi fasilitas dan lagi dari sisi kapasitas. Kita start Gooding memang dengan model micro gudang atau micro cold storage yang kapasitasnya lebih kecil, kapasitasnya mulai dari 10 ton dan sampai 100 ton. Itu yang terbesar ada di daerah Bogor, 100 ton. Tapi gudang yang saat ini dengan fasilitas yang lebih lengkap, lebih modern, dan juga disupport dengan teknologi di mana semua chamber kita lengkapi dengan IoT system juga, sehingga customer bisa nyaman menaruh barangnya di tempat kita karena suhunya bisa di record by online langsung dan mereka masuk pantau juga bisa. Dan jika terjadi anomali suhu terhadap di dalam ruangan kita juga bisa terdeteksi dengan cepat. Jadi ada semacam temperature alarm seperti itu. Nah, ini salah satu gudang kita yang terbesar, satu-satunya lah ya untuk saat ini, satu-satunya dengan kapasitas 300 ton dengan fasilitas yang lebih lengkap dari yang sebelumnya. Total hari ini sudah ada berapa, Pak? Totalnya ada 6 gudang gitu. Ada 5 gudang. 5 gudang. Ini yang gudang ke-5. Dengan total kalau dari sisi jumlah tonase itu sudah hampir sekitar 600-700 ton ya. 600-700 ton. Dan dalam waktu dekat kita juga akan bangun titik-titik lain. Baik. Pak, flashback mungkin ke belakang berdirinya Gooding ini kan sejak 2020 ya? Ya, betul. Mungkin bisa cerita lagi lebih awalnya seperti apa, Pak? Boleh. Jadi Gooding itu berdiri tahun 2020 itu kita masih dalam tahap idea. Idea kita waktu itu ikut salah satu inkubasi namanya Menjadi Nyata. Jadi kita salah satu finalis di situ, kita inkubasi ikut Goodings dengan model bisnis kita yang versi pertama. Dulu saya sebelumnya pengusaha frozen food. Ya, sebelumnya frozen food saya punya, terakhir dulu itu pernah punya mengelola 7 cabang toko frozen food. Pada saat mengelola cabang frozen food itu saya ngalami beberapa pain yang saya rasa ini harus bisa di-solve. Nah, dari situlah ide Goodings ini muncul. Bagaimana caranya supaya supply chain dari terutama barang-barang frozen ini bisa lebih cepat dan lebih gampang didapat oleh pemain-pemain atau
stakeholder yang ada di Frozen Food itu sendiri. Akhirnya kita punya ide, kita bangunlah Goodingsi tahun 2020. Tahun 2021 kita sudah mulai mengoperasikan gudang kita sendiri dulu, gudang sendiri kita. Setelah itu kita mulai bangun gudang di daerah Bogor, 1 gudang. Terus 2022 berkembang menjadi 4 gudang, sampai dengan sekarang pertama 1 gudang lagi, 2023 kemarin. 2023. Nah, rencananya di 2024 ini yang sudah ada di pipeline kita akan membangun kurang lebih sekitar 8 titik lagi di sekitar Jabodetabek. Gitu, Mas. 2020 artinya momennya ini ketika memang pandemi ya, pandemi. Pak? Okay. Jadi ketika pandemi semua bisnis berantakan ya, jadi kan masih penyesuaian segala macam. Nah, sebelum Goodingsi ini sebenarnya saya dulu sempat saya punya startup sebelum Goodingsi ini, namanya klikhoreca.com. Itu kita mulai 2017. Waktu itu juga sempat jadi juara di Asian Rice Bowl Startup Award juga di Malaysia. Nah, dari situ kita lihat ketika pandemi kan kita memang supply procurement solution untuk kebutuhan Horeca. Yeah. Nah, dari situ kita melihat salah satu tren produk kita yang cukup signifikan adalah frozen food. Dari frozen food. Nah, ketika kita terhantam oleh pandemi, kita lihat data kita lagi, ternyata seperti saya bilang tadi, frozen food mempunyai tren yang cukup signifikan naiknya. Akhirnya kita pivot ke situ, pivot dengan mengandalkan infrastruktur yang kita sudah ada. Kita dulu sudah punya cold storage, sudah punya mobil pendingin juga. Akhirnya Gooding sampai dengan sekarang. Oke. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwasanya pandemi menjadi pendorong. Betul, menjadi pendorong. Dan dari riset yang kita lihat juga, ternyata perkembangan frozen food sampai dengan saat ini tuh di pandemi cukup signifikan sekali. Bahkan dari data ARPI, estimated 2025 pasar frozen food ini akan menjadi 200 triliun, Mas. Oke. Gitu. Itu di level UMKM pun terjadi ya? Terjadi. Khususnya pada saat pandemi itu sangat-sangat terjadi. Peningkatannya cukup signifikan. Oke. Artinya secara sederhana sampai hari ini mungkin dari bisnis model yang dilakukan dari Gooding ini lebih ke apa, Pak? Cold storage kah atau apa, Pak? Nah, untuk saat ini memang kita fokusnya di bagaimana, jadi gini, dari data yang seperti saya bilang tadi 200 triliun market itu, ternyata kalau kita lihat deep dive lebih dalam lagi, perkembangan frozen food itu per tahun 25%. Ya. Oke. Di mana yang sangat disayangkan adalah pertumbuhan infrastrukturnya itu di bawah 10%. Oke. Jadi kalau kita bisa lihat, hampir 50% produk frozen food yang ada di Indonesia itu tidak bisa terserap oleh cold storage yang sudah ada sekarang. Nah, melihat dari itu, kita coba meramu Gooding ini akan ada di posisi mana. Nah, kita melihat kalau kita langsung membangun gudang yang besar dengan kapasitas besar, tidak solve problem juga. Karena problemnya bukan gudang besar di satu titik, tapi gudang yang bisa menyebar lebih dekat ke customer, sehingga pelayanan kebutuhan customer itu akan lebih cepat terlayani. Nah, dari situ kita bikin model Gooding ini, memang kita tidak bangun gudang yang besar di atas 500 ton, 1000 ton atau bahkan sampai 100.000 ton. Jadi kita lebih micro gudang, yang sehingga kulit gudang kita ini bisa masuk ke tengah-tengah kota. Seperti di Bogor itu murni di tengah kota. Dan di Jakarta salah satunya ada di Jalan Antasari. Itu ada gudang kita di situ juga. Kapasitasnya nggak besar, cuma 20 ton. Tapi saat ini itu cukup membantu si pelaku bisnis frozen food ini untuk memasarkan produknya di sekitarnya. Ya, jadi memang fokus kita saat ini adalah menjadi upstream cold storage supply provider untuk saat ini. Gitu. Jadi kebutuhan-kebutuhan cold storage yang para pebisnis frozen food yang ingin masuk ke dalam bisnis yang lebih ke dalam kota, itu bisa pakai jasa kita. Gitu. Dan itu pun terjadi sampai hari ini, Pak. Maksudnya tren pertumbuhan frozen food itu tidak diimbangi dengan infrastruktur seperti cold storage. Betul. Banyak sekali yang saya dengar sekarang proyek-proyek pembangunan cold storage dari perusahaan-perusahaan, bahkan itu perusahaan-perusahaan besar multinasional yang sudah mulai melirik bisnis cold storage karena memang prospeknya sangat besar sekali. Seperti itu, Mas. Apakah sampai hari ini kebutuhan cold storage lebih ke perkotaan, Pak, kebutuhannya? Unik sekali sih memang. Sebenarnya kalau kita bilang Indonesia ini kan negara kepulauan. Negara kepulauan yang mayoritas produksinya juga salah satunya adalah agraria, pertanian, perikanan, peternakan. Sangat disayangkan ketika kalau kita melihat
secara garis besar secara general Indonesia ini, cold chain kita belum nyambung, Mas. Banyak sekali titik-titik yang terputus. Dalam artian kebutuhan cold storage ini sendiri itu mostly harusnya sebenarnya bisa merata di seluruh Indonesia. Seperti itu. Jadi memang ini jadi PR bagi kita juga, teman-teman yang bermain atau praktisi di cold chain juga, bagaimana caranya bisa menyambung cold chain ini menjadi satu jalur yang tidak terputus dari Sabang sampai Merauke. Itu juga dari teman-teman yang sedang kita pikirkan gimana caranya supaya ini jalur cold chain ini tidak terputus. Apa juga karena mungkin dari tidak adanya fasilitasi dari pemerintah untuk cold storage? Kalau fasilitas pemerintah, so far saya rasa sih pemerintah pasti punya programnya. Mereka punya program dari bagaimana caranya supaya si barang-barang komoditi pertanian ini bisa dipindahkan dari satu kota ke kota lain dengan membangun titik-titik hub untuk cold storage atau bisa gudang berpendingin yang bisa menampung untuk sementara. Saya rasa pemerintah juga sedang melakukan itu, terutama di perikanan, di peternakan, terus juga kita sempat ketemu dengan beberapa teman-teman di ID Food, di Bapanas, juga mereka punya program ke arah sana juga, Mas. Karena memang salah satunya yang kita bisa membuat produk pertanian kita punya lifetime lebih panjang, ya kita memang harus punya cold chain. Cold chain infrastruktur itu kuncinya. Termasuk yang sekarang lagi ditangani dari Guding ini, dari mana Pak untuk yang ini kebetulan yang masuk di gudang kita saat ini beberapa produk seperti ayam beku, ada juga cabai kering ya. Cabai kering ini masuk dari importir. Importir. Oke. Dan memang kebutuhan cold storage untuk barang-barang importir untuk yang cabai ini kurang ya Pak? Sebenarnya sih bukan hanya cabai ya, semua barang-barang import yang berkaitan dengan atau yang memerlukan cold chain, ya memang harus mengalami kekurangan kapasitas untuk bisa memilih cold storage mana yang mereka harus pakai. Jadi memang kembali lagi seperti saya bilang, pertumbuhan kita 25% per tahun untuk frozen food, tapi infrastrukturnya below 10%. Pertumbuhan infrastrukturnya ini tidak mengikuti. Nah ini yang coba kita distraksi sebenarnya. Gitu. Jadi siapapun yang memang membutuhkan cold chain, harapan kita sebagai upstream cold storage provider ini bisa membantu mereka untuk mengembangkan atau ekspansi pasarnya. Oke. Di luar dari layanan cold storage itu, artinya dari Guding sendiri ada layanan lain mungkin Pak? Nah, ini yang menarik. Dari setelah kita berjalan dari 2020 kemarin, kita melihat ada sesuatu hal yang membuat kita akan launching salah satu program kita nanti di bulan Mei, di mana kita bisa menjadi kita sebutnya itu adalah ghost operation. Ghost operation dalam artian adalah kita bisa membantu para produsen frozen food yang selama ini ketika mereka harus ekspansi pasar, mereka harus memikirkan mereka harus bikin gudang, mereka harus punya tim operasional, mereka harus punya tim sales di situ, mereka harus punya tim admin di situ, mereka harus kontrol. Nah ini kan menjadi sebuah COGS yang menjadi dibebankan ke operasional mereka. Nah, nextnya, Guding bisa handle ini semua. Guding bisa menjadi ghost operator dengan kebutuhan produk-produk dengan mereka. Kita bisa menyiapkan dari sisi pergudangan, operasional, sampai ke tim penjualan juga. Jadi mereka tinggal fokus bagaimana memproduksi, Guding akan melakukan itu. Berarti full end-to-end Pak ya? Dari end-to-end. Dan kita juga bisa membantu sampai ke last mile. Dan kita juga punya beberapa partner yang bisa membantu kita untuk last mile itu. Gitu. Nanti ke depannya akan seperti itu. Progres untuk layanan itu sampai hari ini? Sampai hari ini sudah ada beberapa produsen yang sudah tertarik dan willing kerjasama dengan kita. Mungkin di bulan Mei kita baru akan coba launching. Jadi sekarang masih dalam tahap pembicaraan lah ya. Kontraknya seperti apa. Sehingga nanti yang menariknya adalah nanti mereka yang kerjasama dengan kita tidak perlu lagi membayar sewa kontrak konsulitas. Jadi layanan itu nanti kita bisa lihat apakah nanti modelnya profit sharing dengan mereka seperti itu. Terima beres lah ya. Terima beres. Gitu. Siap. Untuk unitnya sendiri Pak, bermitra atau? Pengiriman kita bermitra. Kita open juga siapapun yang ingin bermitra dengan kita silakan. Karena juga kita ada salah satu asosiasi, kita juga di bawah asosiasi PPLI ya, dengan Paralel Logistik Indonesia. PPLI ini juga cukup konsen saat ini di cold chain. Kita juga berkolaborasi dengan teman-teman di asosiasi itu. Gitu.
Ada berapa perusahaan Pak yang berkolaborasi? Saat ini sih kita baru ada sekitar 5 perusahaan. 5 perusahaan. Yang sudah berkolaborasi dengan kita ya. Next kedepannya kita tetap pasti membuka. Dengan estimasi kebutuhan unitnya per harinya mungkin? Kalau saat ini belum banyak, karena memang program ini baru kita akan launching di Maret. Saat ini yang kita butuhkan hanya pengiriman dari gudang-gudang kita, terutama dari gudang kita yang ini, nggak banyak, mungkin sekitar 3 atau 4 unit per hari. Itu total di semua gudang atau hanya di sini? Sementara ini hanya di sini. Kalau yang ke gudang-gudang kita yang lain, itu kebanyakan penyewanya dedicated. Dedicated dalam artian mereka memang sewa sendiri, karena memang kapasitasnya cuma 10 ton, 20 ton, gitu. Yang besar kan baru di sini. Dan di sini bisa diisi oleh beberapa perusahaan ya. Nah, jadi bedanya dengan gudang-gudang kita yang sebelumnya, dia cukup sewa satu room itu aja udah bisa dipakai untuk kebutuhannya dia selama beroperasional 1 bulan, 2 bulan. Dan rata-rata customer kita bonding by kontrak sih. Untuk mengamankan dari sisi bisnis kita juga. Tadi Pak Hendra menjelaskan dari sisi untuk kekurangan dari cold storage Pak. Kalau untuk sisi transportnya apakah sudah berimbang Pak? Atau ada tren lain gitu? Sebenarnya kalau saya lihat dari sisi transporter, khususnya di cold chain, kalau kita bicara first mile, middle mile, saya rasa tidak menjadi isu ya. Sudah banyak sekali pelakunya atau perusahaan-perusahaan yang berkecimpung di situ sudah banyak. Yang jadi problem adalah di last mile. Last mile ketika barang dikirim ke end user. Ini masih cukup menjadi sebuah celah teman-teman kalau yang ingin berkecimpung di dunia logistik cold chain. Last mile ini sangat berpeluang besar sekali. Last mile itu bisa dengan menggunakan mobil, bisa dengan menggunakan roda 3, bahkan bisa menggunakan dengan roda 2. Sekarang kan mungkin Mas sudah pernah lihat ya, ada roda 2 yang di belakangnya ada freezer. Nah, itu juga di saat ini sangat dibutuhkan karena orang-orang sudah mulai aware bahwa barang frozen ya memang harus dikirim dengan frozen. Ketika sampai di tempat juga harus beku. Karena ketika dia sudah mencair, bahkan bakteri yang ada di produk itu justru berkembang biak. Justru dengan di frozen kan bakteri itu dimatikan. Tapi dengan dia jadi thawing atau encer atau dia tidak frozen lagi, justru berbahaya bagi produk tersebut. Sekarang masyarakat udah mulai aware untuk itu. Jadi last mile ini satu peluang yang memang bisa banget berkembang ke depannya di Indonesia. Kalau first mile kita nggak ragukan lah, sudah banyak ada container driver, mobil-mobil yang besar yang dari gudang ke gudang itu banyak. Tapi yang last mile itu bisa di peluang yang sangat bagus. Dan belum banyak juga yang juga pemainnya. Itu kita baru bicara last mile intercity. Belum bicara nanti last mile yang intercity gitu. Kenapa belum banyak Pak pemain? Mungkin kalau saya lihat yang pertama adalah dari sisi investasi infrastrukturnya juga cukup lumayan ya, karena kan harga truk river dengan truk dry lebih mahal truk river. Ya, dari sisi investasi. Mungkin dari para pebisnis yang mau berkecimpung ke situ, ke cold chain ini masih mempertimbangkan hal-hal seperti itu. Selain itu lagi adalah di mana mereka mungkin masih belum bisa melihat prospek ini secara global, karena dalam artian lebih dengan kondisi yang ada sekarang, masih dengan nyaman dengan kondisi ini, belum mau mencoba melihat yang baru. Tapi ini cukup sangat prospektif sekali. Gitu. Baik. Oke, mungkin bisa dijelaskan lagi Pak. Sebenarnya kalau dari user dari Gooding itu siapa saja sih Pak? Kebanyakan user-user kita adalah para pelaku atau misalnya para pebisnis frozen food yang memang mereka masih posisinya di middle class. Jadi kalau kita bicara cold storage sekarang kan banyak yang besar-besar, yang kapasitasnya udah ribuan ton. Nah mereka para pemain UKM ini yang kapasitas produksi baru 5 ton, 10 ton, agak kesulitan mencari tempat untuk penyimpanan yang terdekat ke kota. Karena ketika mereka datang ke kota yang besar, itu udah penuh, karena kan yang nyewa juga besar-besar. Nah yang 10 ton atau 5 ton ini ketika mereka nyari tempat penyimpanan, kalau mereka harus nyewa atau membeli freezer, itu mahal. Mereka harus butuh berapa puluh freezer untuk menampung itu. Nah kebanyakan mereka-mereka yang seperti ini personanya adalah yang masuk ke kita. Di mana juga mereka lebih mencari titik sehingga mereka bisa distribusikan produk mereka ke customer. Jadi mereka membutuhkan lokasi gudang yang bisa turnover barangnya cepat.
Kalau di gudang-gudang besar, mereka kan harus ikutin antrian. Harus ikutin keluaran barang, mereka harus ikut antrian, bikin jadwal dulu gitu. Nah kalau di gudang kita, anytime mereka kapan butuhin mengeluarkan barang, itu tinggal kontak kita, langsung kita siapkan. Karena kapasitas gudang kita tidak besar. Jadi kita bisa seolah-olah mereka punya dedicated gudang yang mereka bisa mengeluarkan atau memasukkan barangnya kapanpun mereka mau. Dan kita beroperasional 24 jam. Gitu. Itu yang bikin salah satu kita beda. Dan kebanyakan adalah mereka-mereka yang punya bisnis yang pengen ekspansi dan turnovernya tinggi. Rata-rata customer gooding yang seperti itu. Dan mereka ini siapa Pak? Ya bisa ada produsen-produsen kayak di ayam beku, proses processing ikan kayak ikan dori, gitu ya. Terus sosis, nugget, bahkan juga kayak tadi seperti kita sudah singgung yang cabai kering, gitu. Jadi mereka memang turnovernya tinggi. Kalau frozen food ini kan marketnya juga di kayak F&B kan juga, ya, betul. Resto gitu. Betul. Itu yang menjadi market siapa Pak? Nah kalau resto ini so far saat ini adalah customer kita adalah mereka-mereka yang mensuplai ke resto-resto itu. Oke. Ya, gitu. Jadi bukan restonya yang simpan barang di kita, bukan. Tapi mereka perusahaan, entah itu agent atau itu trader atau itu distributor yang butuh tempat atau yang butuh titik di tengah kota untuk men-serve customer-customer yang ada di sekitar situ. Kayak yang di Antasari, di Jakarta Selatan, ya untuk serve hotel restoran yang ada di sekitar situ. Jadi apa ya istilahnya, distribusinya yang masuk ke kita, bukan si hotelnya yang sama ke kita. Gitu. Jadi kebanyakan mereka memang taruh barang tempat kita untuk mempercepat jalur distribusi mereka. Dan umumnya seperti resto beberapa mungkin yang sudah yang sudah punya supply chain yang bagus itu mereka punya DC sendiri gitu ya. Pastinya. Kalau besar-besar retail kayak di KFC udah pasti punya DC sendiri. Seperti itu. Di luar itu kan pasti ada yang tidak punya Pak. Apakah juga jadi peluang juga? Makanya, jadi seperti saya bilang dengan layanan yang akan kita launching di bulan Mei nanti ini akan menjadi solusi buat mereka. Itu yang tadi saya bilang tidak perlu mikirin lagi namanya gudang baru, operasional, orang gudang seperti apa, admin, marketing apa segala macam. Nah ini lagi kita udah beberapa memang ada chain resto ayam juga yang sudah bicara dengan kita, sehingga mereka bisa take over itu dari bisnis mereka yang kan bisnis operasional dan bisnis produksi barang ini kan dua hal yang berbeda. Mereka bisa fokus di produksi, di marketing, dari operasional bisa dikasih ke kita. Gitu, dan itu besar Pak market untuk besar sekali. Besar sekali. Tadi Pak Hendra menyampaikan kalau untuk gudang yang ada di sini atau mungkin di gudang yang lain itu kan memiliki teknologi khusus untuk pengaturan suhu Pak. Bisa dijelaskan lagi Pak? Ya, jadi dari sisi suhu sendiri kita memang install beberapa IoT yang bisa support kita untuk bisa melihat controlling suhunya seperti apa secara real time dan juga ketika terjadi anomali suhu. Kita memang ada beberapa partner juga yang kita kerjasama dengan untuk IoT tersebut. Nah itu juga jadi satu adding value yang bisa didapat oleh mereka-mereka atau klien-klien kami yang ingin taruh barangnya di tempat kita. Begitu. Dan itu terbatas untuk memonitor suhu di dalam gudang yang ada di Gooding atau juga sampai di unit kendaraan ya Pak? Kalau unit kendaraan saat ini karena kita memang belum sampai ke sana ya, baru masih di dalam gudang. Tentu saja ini masih di gudang. Untuk di kendaraan, so far sampai dengan saat ini beberapa rekanan kita mereka sudah punya juga. Mereka sudah punya kontrol suhu. Mungkin modelnya beda ya. Saya juga tidak tahu seperti apa. Tapi mereka punya juga log data suhunya mereka juga punya di kendaraan masing-masing. Nah, caranya dari Gooding untuk memastikan standar suhu di dalam unit yang juga beroperasi di Janik seperti apa? Kalau saat ini memang kalau untuk transportasi kita kan masih belum adjust lebih dalam. So far kita memastikan saat ini barang ketika masuk ke tempat gudang kita suhunya terjaga sampai dengan barang tersebut keluar dari gudang kita. Setelah barang ini keluar itu sudah menjadi tanggung jawab dari sisi transporter. Gitu. Jadi kita tidak involve di situ lagi untuk saat ini ya. Entah nanti ke depannya, nextnya kita akan bikin satu integrasi. Gitu. Tapi ini masih dalam proses pengembangan. Integrasi suhu, sistem dan segala macam. Jadi kita juga bisa tracking juga suhu yang di mobilnya. Ya dengan
kerjasama dengan beberapa mitra tadi, kita bisa offer juga ke mereka apakah mereka willing untuk membuka data untuk bisa tracking suhu gitu buat mereka juga. Tapi umumnya Pak, ketika untuk memonitor suhu itu lebih sulit ketika di dalam gudang kah, ketika bongkar muat, atau ketika di dalam unit? Di dalam unit ya, ketika pengiriman. Karena apa yang sulit Pak? Untuk memastikan si mobil tersebut tetap ya kita tidak menutup mata ya, banyak supir-supir yang nakal ya, tapi mudah-mudahan ini tidak ada ya sekarang karena sudah menyadari bahwa mobil berpendingin ya, mobil belakang atau mesin termonya harus tetap menyala ya. Karena kadang-kadang gini juga, saya kadang-kadang miris melihat kadang ada beberapa produk-produk frozen food yang dikirim hanya dengan mobil bak terbuka, dengan hanya mobil penumpang biasa atau yang lain lah ya. Jadi ini yang khawatir, karena kita juga untuk saat ini belum terlibat ke transportasi karena masih belum ada standarisasinya. Gitu aja sih. Kalau dari sisi manpower-nya Pak, apa perlu training khusus kah untuk melakukan kegiatan semua di sini? Kalau di internal kita enggak sih. Kalau di Gooding ini justru karena kita modelnya adalah mengembangkan cold storage sebanyak mungkin. Jadi kita tidak membuat satu sistem yang harus ribet dan harus ditangani oleh orang-orang yang mempunyai keahlian khusus. Kita supaya mudah untuk copycat atau copy paste produk gudang-gudang kita di titik lain, kita tidak perlu memerlukan mereka-mereka yang punya tenaga keahlian yang sangat-sangat tinggi lah ya, seperti itu. Terutama dari sisi teknologi, kita bikin sesimpel mungkin sehingga siapapun yang bisa memakainya lebih mudah. Kalau dari sisi tenaga kerja bongkar muatnya, kita kerjasama dengan salah satu platform juga yang mereka menyediakan tenaga kerja bongkar muat lebih gampang. Kita bisa lebih meminta kapanpun mereka bisa sediakan, gitu, seperti itu. Jadi gudang-gudang kita dimanapun kita buka, kita nggak mengkhawatirkan kesulitan dari sisi TKBM, gitu ya, dari sisi operator, gitu. Karena kita juga udah ada partner yang memang kita kerjasama, salah satu startup juga yang kerjasama dengan kita untuk handling dari sisi blue collar staff kita. Gitu. Walaupun tidak membutuhkan training khusus kan tetap dari manpower yang untuk kita tetap dikasih knowledge ya Pak? Pasti kita kasih knowledge. Apa misalnya Pak? Yang misalnya ketika dia sebelum beroperasi dia harus menggunakan pakaian yang proper, ketika dia harus masuk suhu frozen ya, jaket, sepatu, sarung tangan, semua kita siapkan. Seperti itu Mas. Baik, Dan misalnya di dalam anteroom nggak boleh ngerokok, ya itu kan juga mereka harus tahu kan. Karena kan mereka tahunya pas untuk kerja kan sampai ngerokok lebih gampang. Ya kita harus kasih edukasi seperti itu. Di tempat yang udah dingin ini ya memang tidak boleh ada namanya asap rokok atau apa. Seperti itu Mas. Baik. Mungkin terakhir Pak Hendra bisa mungkin kasih gambaran untuk plan di tahun yang akan apa aja yang akan dikerjakan? Itu tadi yang pertama, yang seperti saya bilang kita bisa lagi develop yang namanya ghost operator dan khusus untuk si pemain tadi. Yang kedua adalah di tahun 2024 ini planning kita akan tetap buka at least setidaknya yang sudah ada di pipeline kita ada 8 titik. Nah mungkin orang-orang mungkin berpikir wah Gooding banyak banget duitnya, bisa kerjasama, bisa buka gudang sebegitu banyak gitu. Jadi konsepnya Gooding ini adalah konsepnya mitra gudang. Jadi siapapun mereka yang punya aset nganggur dalam bentuk itu tanah kosong, gudang kosong, ataupun ruko kosong, itu bisa kerjasama dengan kita. Mereka bisa, kita bisa bikinkan dalam semacam visibility bisnisnya, sehingga bisa melihat mitra-mitra ini bisa kerjasama dengan kita, mereka siapin aset, daripada aset ini selama ini menjadi cost center, dan bisa dirubah menjadi profit center. Dengan apa? Dengan mengconvert menjadi cold storage. Seperti yang kita ada di saat ini Mas, di gudang ini kita ini sebenarnya kerjasama dengan Telkom. Jadi gudang ini kita kerjasama dengan salah satu anak perusahaannya Telkom, namanya Telkom Property atau Gerahadi Saranadita. Mereka yang mengelola aset-asetnya Telkom. Jadi Telkom ini, gudang ini sudah beberapa tahun kosong. Akhirnya kita coba memberikan sebuah feasibility studies ke mereka bahwa kebutuhan dari sisi cold storage seperti apa. Jadi mereka juga willing untuk kerjasama dengan kita. Akhirnya kita bangun cold storage ini. Dan ini tidak
menutup kemungkinan bagi para pebisnis di luar sana atau misalnya teman-teman di luar sana yang punya aset nganggur dalam bentuk tanah kosong, ruko kosong ataupun gudang kosong, daripada selama ini hanya harus membayar operasional terus setiap bulan tanpa menghasilkan apapun, ya itu kita bisa kerjasama dengan kita bisa convert. Jadi Gooding bisa desain, build dan operate itu cold storage-nya. Nah selama pengoperasiannya kita ikat dalam kontrak dalam bentuk 10 tahun, di mana nanti selama 10 tahun ini kita ada profit sharing dengan si investor tadi. Gitu. Jadi kita sudah punya 5 gudang saat ini dengan kapasitas hampir 1.000 ton, dan itu semua cold storage-nya tidak ada yang dimiliki Gooding. Seperti itu. Sampai akhir tahun 2024 akan menambah berapa gudang lagi? Sekitar kurang lebih minimum 8 lagi. 8. Jadi mungkin target kita di 2024 ini kapasitas gudang kita mungkin sudah sampai 5.000 lah ya. 5.000 ton. Boleh tahu bocorannya di mana saja Pak? Yang terdekat ini pertama kita akan buka di daerah Saharjo, Tebet, tapi murni di tengah kota. Terus ada di daerah Cideng, ada di daerah Ciledug. Cideng Jakmus ya Pak? Ya betul, Ciledug. Terus Bogor, satu lagi kita akan bangun juga di Bogor. Bandung. Terus Bandung ini berarti pertama kali di luar Jabodetabek ya? Terus ada 3 titik lagi di daerah Tubagus Angke kalau saya tidak salah. Sama satu lagi itu Jakarta Utara ya Pak? Ya, di daerah Jakarta Barat. Jakarta Barat. Dan sudah ada permintaan juga yang masuk ke kita untuk bangun di daerah Yogyakarta. Jogja, Tapi ini masih pembicaraannya. Tapi so far Yogyakarta itu tidak termasuk dari pipeline, belum termasuk dari pipeline kita di tahun ini. Jadi tahun ini mungkin kita masih fokus dari Jabodetabek dulu. Berarti benar-benar expand ini benar-benar by demand semua ya Pak? By demand. Jadi so far sampai dengan saat ini ketika kita bangun cold storage, ada investor atau rekan mitra kita yang menawarkan areanya, lokasinya, kita assessment dulu. Setelah kita assessment, kita ngelihat memang ada demand di situ, baru kita akan bangun. Jadi rata-rata gudang kita ketika kita sudah bangun itu langsung full. Jadi kita nggak perlu nyari lagi. Apalagi dengan titik-titik yang sangat strategis di tengah-tengah kota, itu startnya juga lebih cepat. Gitu Mas. Itu yang bikin kita beda saat ini dengan beberapa cold storage konvensional seperti itu. Baik. Paling terakhir Pak, mungkin roadmap dari Gooding untuk 5 tahun ke depan apa nih? Roadmap untuk Gooding 5 tahun ke depan, kita 2024 tetap masih di Jabodetabek, at least sampai dengan 2026 ya kita udah masuk Jawa Bali ya. Jawa Bali. Mungkin di 5 tahun ke depan, at least setidaknya kita sudah masuk Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Untuk timur, setelah itu kita baru bisa masuk. Gitu, Mas. Apakah masih bootstrap atau juga akan ke depan open untuk funding? Kalau untuk sampai dengan saat ini kita masih bootstrapping. Kalau untuk funding, kita masih lihat kebutuhannya seperti apa. Kalau memang melihat kondisi saat ini ketika kita akan growth membutuhkan funding, ya kita juga tetap terbuka tetap terbuka untuk funding, tetap terbuka untuk investasi. Tapi saat ini kita masih berjalan dengan bootstrap, sudah lebih dari 3 tahun ini masih bisa bertahan. Gitu Mas. Baik, terima kasih Pak Hendra untuk waktunya. Sukses untuk Gooding Pak. Sama-sama Mas Abdul.